apa sih itu Kak, apa namanya, RUU PKS itu? Nah, kalau RUU PKS itu mungkin sahabat-sahabat di sini sudah banyak ya menerima banyak versi dari draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya. Yang mana rancangan undang-undang ini sebenarnya merupakan salah satu payung hukum gitu untuk korban kekerasan seksual khususnya di Indonesia. Ya walaupun Indonesia ini memiliki kitab undang-undang hukum pidana ya. Kita di sini RUU PKS ini bersifat lex spesialis atau dia lebih terkhusus, bukan lex generalis, di mana lex generalis itu masih pembahasannya sangat rancu dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Makanya banyak dari kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia khususnya yang dia itu memang kurang terwadahi dengan hanya menggunakan undang-undang dari kitab KUHP itu kayak gitu. Jadi kita itu mengusahakan untuk disahkannya RUU PKS ini, namun pada perjalanannya kan banyak sekali pembahasan dari awal 2012 hingga 2019, kemudian masuk ke undang-undang yang di carry over, kemudian dikeluarkan lagi dari prolegnas, dan saat ini katanya sudah sah dikeluarkan dari prolegnas, namun banyak yang mengalibikan bahwa RUU PKS ini akan dimasukkan lagi dalam prolegnas di tahun 2021 seperti itu. Oke Kak, Tapi kan tahu sendiri ya, kalau misalnya kita memperlambat proses pengesahan RUU PKS, apa yang terjadi? Pasti korban kekerasan seksual di Indonesia akan lebih banyak meningkat lagi seperti itu. sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya pengen tahu gitu Kak, apa namanya, jadi apa sih yang menimbulkan kenapa nih undang-undang diciptakan gitu loh? Apakah iseng DPR itu karena nggak ada kerjaan gitu kan? Biar ada kerjaan gitu kan, habis dilantik terus bikin-bikin lah undang-undang gitu atau apa? Atau gimana Kak? Nah, kalau ngomongin kenapa sih ada RUU PKS ya? RUU PKS ini teman-teman pasti tahu, penghapusan kekerasan seksual, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, di mana kita itu menolak lupa bahwa banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual ya. Contoh saja satu Baik Nuril, teman-teman atau sahabat-sahabat di sini pasti sudah tahu ya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada Baik Nuril. Di sini dia mengalami kekerasan seksual, tapi dia malah dijerat oleh pasal dari Undang-Undang ITE. Nah, di sini yang harus kita ketahui ya, sahabat-sahabat, RUU PKS ini ada untuk melindungi korban. Perspektif korban dalam undang-undang yang lainnya itu sangat rendah. Tidak ada pencegahan, penanganan, bahkan sampai ke psikologis dari korban sendiri itu sangat tidak ada kayak gitu. Jadi undang-undang RUU ini sebagai payung hukum untuk korban kekerasan seksual. Itu salah satunya. Banyak kasus-kasus lain seperti kasus-kasus yang terjadi di kampus. Mungkin sahabat-sahabat di sini sudah mendengar kasus Agni di UGM, kasus Ibrahim di UII, kasus predator UIN Malang, kasus di UIN Sunan Kalijaga sendiri, seperti itu. Nah, itu kan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di lingkaran kita, di kampus kita. Kita kader PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di mana ya kita masih ada dalam ranah kampus walaupun kita organisasi ekstra seperti itu ya. Jadi pentingnya kenapa RUU PKS ini hadir ya untuk mengurangi atau bahkan sampai mencegah terjadinya kekerasan seksual seperti itu. PKS ini awal mulanya nih Kak, itu usulan siapa? Kenapa harus ada RUU PKS? Ya kalau misalnya dilihat dari usulannya jelas ya, DPR yang menangani RUU PKS, dan itu kan ada timnya sendiri ya. Tim panitia kerja dari DPR RI itu pasti dipilih dari beberapa fraksi, yang itu pasti ada beberapa dari DPR yang mewakili dari masing-masing fraksi mereka seperti itu. Cuman polemik yang terjadi karena setiap partai di Indonesia itu kan punya statement khusus terkait RUU PKS ini. Mungkin ada yang pro, bahkan ada yang kontra seperti itu. Yang mengusulkan dari Komisi 8 dari DPR RI seperti itu ya, karena itu memang sudah tugasnya untuk merancang RUU ini. Cuman kan nanti ada panitia kerja yang dia dihususkan untuk melaksanakan seperti screening terhadap draft ini seperti RUU PKS ini perkembangannya sekarang sampai mana? mungkin kalau boleh tahu ya. Iya.
Kalau sahabat-sahabat di sini sangat mengikuti ya perkembangan dari banyaknya rancangan undang-undang di Indonesia, baik itu mulai dari RUU PKS hingga undang-undang lainnya seperti Cipta Kerja dan lain-lain. RUU PKS ini sangat miris gitu kalau aku melihat gitu ya. Kami itu sebagai kaum perempuan di mana banyak sekali korban kekerasan itu korbannya adalah perempuan. Dan RUU PKS ini malah menjadi bukan prioritas lagi di program legislasi nasional di 2020. Nah, alibinya dari DPR atau pemerintah itu ya kan katanya sulit dalam membahas RUU PKS ini, seperti itu. Dan ya memang sekarang ini sudah keluar dari prolegnas, makanya kemarin itu ada namanya Rembuk Nasional dari Kopri seluruh Indonesia. Nah, di sini juga kita sangat sedih ya melihat RUU PKS ini keluar dari prioritas prolegnas 2020. Dan kita mengusulkan untuk kembali dibahas kepada DPR dan seluruh Dewan Tim Panja dari RUU PKS ini untuk melanjutkan RUU PKS ini supaya masuk kembali dalam prioritas prolegnas. Apa aja sih poin-poin daripada RUU PKS ini? Kalau saya pribadi mungkin itu aja, cuman di pelecehan seksual. Nah, sekarang aku mau tanya dulu. Di sini kan kebanyakan nih kader PMI nih, anak-anak Kopri. Kader-kader Kopri tahu nggak sih RUU PKS ini mengenai apa aja gitu? Fokus kekerasan seksual yang dibahas dalam RUU PKS ini apa aja? Pasti mengikuti kan? Mengikuti nggak? Jadi mengikuti. Nah, mengikuti. Nah, poin yang dibahas awalnya itu 15. Ada 15 kasus kekerasan seksual. Cuman karena itu terlalu panjang dan banyak, maka diusulkan menjadi 9. Hanya 9 kasus kekerasan seksual yang dibahas dalam RUU PKS, yang itu menjadi prioritas utama dalam pembahasan RUU PKS dengan 152 pasal dan 15 bab ini. Hanya 9 kekerasan seksual yang dibahas. Salah satunya itu ada pemerkosaan, pelecehan seksual, kemudian eksploitasi seksual, perbudakan, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, kemudian ada pelacuran paksa dan pemaksaan aborsi, kemudian yang terakhir ada pemaksaan terhadap perkawinan, kayak gitu. Hanya 9 yang dibahas dari banyaknya kasus kekerasan seksual. Karena juga kenapa seperti itu? Kita juga harus paham ya, kenapa di sini menjadi bahasanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sedangkan banyak pro kontra yang menyatakan bahwa kenapa nggak kejahatan seksual, kenapa tidak tindak pidana seksual seperti itu. Karena memang itu sudah ada di dalam RUU KUHP. Jadi